Shalom Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, masih dalam suasana Paskah, mari terus kubarkan sukacita kemenangan atas kebangkitan Yesus yang nampak di dalam pelayanan kita dan kerinduan untuk terus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Dan malam ini kita berjumpa lagi melalui sapaan kasih dan ketukan cinta Tuhan dalam satu perenungan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau Allah mengenal hati kami, betapa jiwa kami rindu disapa, diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan malam ini Engkau berbicara lewat firman-Mu, Roh Kudus mengobarkan semangat cinta akan firman Tuhan. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Tema pengajaran firman Tuhan malam ini yang mengatakan kebangkitan Yesus sebagai jaminan kebangkitan dan kehidupan kita. Pertama Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 5 mengatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepada kamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Ibu Bapa, saudaraku yang baik dan yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus menjadi satu peristiwa yang begitu penting dan mengubahkan. Rasul Paulus mengisahkannya itu, merefleksikannya itu dalam firman Tuhan bacaan kita pada malam ini. Pemahaman tentang kebenaran yang benar-benar mengubahkan hidup, kebenaran tentang kematian dan kebangkitan Yesus merupakan hal yang sangat penting. Kebenaran-kebenaran ini adalah kebenaran pokok atau bisa dikatakan kebenaran dasar. Tentu hal lain dari kisah hidup Yesus merupakan sebuah kebenaran, misalnya kelahirannya, kehidupannya tanpa dosa, karya-karyanya yang agung, kenaikannya ke sorga, dan perintah untuk menjadi saksinya dan kedatangannya untuk kedua kalinya. Tetapi tentang kematian dan kebangkitan Yesus menjadi sangat penting dalam iman Kristiani. Saudara, kebenaran ini adalah kebenaran historis, bukan mitos, dan dapat dibuktikan, ditunjukkan dengan tepat seperti tersirat dalam perasa pada hari ketiga, baik dalam bacaan kita saat ini maupun yang telah dikumandangkan, dituliskan dalam satu pengakuan iman rasuli. Kebenaran-kebenaran ini adalah kebenaran yang sungguh-sungguh mengubahkan banyak orang. Yesus yang telah mati dan telah bangkit menunjukkan secara jasmani tentang kematiannya, ia dikubur, dan ketika ia bangkit ia juga menunjukkan relasi jasmanianya, relasi jasmani kebangkitannya yang dijumpai atau disaksikan oleh para murid. Saudaraku yang baik dan yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus bukanlah sinonim kehidupan setelah mati. Tubuh Yesus yang bangkit dan berubah merupakan janji bahwa seluruhnya suatu hari nanti kehidupan orang-orang percaya kepadanya pun juga mengalami sesuatu yang penting. Janji bahwa seluruhnya pada suatu hari nanti hidup kita pun akan diubah. Kita masih akan mengalami kematian, tapi juga dengan iman kepada Yesus Kristus kita akan mengalami kebangkitan dan kehidupan kekal. Kebenaran-kebenaran ini adalah kebenaran-kebenaran Alkitabiah karena tertulis begitu jelas dalam kitab suci. Dikatakan dalam bacaan kita tentang kitab suci, itu menunjuk kepada kitab-kitab para nabi dalam Perjanjian Lama dan dalam Perjanjian Baru yang merupakan inti berita dari kitab suci atau Injil itu. Kebenaran-kebenaran ini adalah kebenaran-kebenaran teologis. Kita layak mati karena dosa-dosa kita, tetapi ia telah mati
menggantikan kita. Betapa besarnya kasih-Nya. Dan karena itu, kisah kebangkitan Yesus sesungguhnya menunjuk dengan jelas tentang kisah kebangkitan dan kehidupan kita orang-orang yang percaya kepadanya. Kita berdoa, terima kasih Bapa di sorga, hidup kami menjadi berarti, hidup kami menjadi bermakna melalui kehidupan Yesus, terkhusus melalui kematian dan kebangkitannya. Kami mendapatkan jaminan keselamatan. Dengan itu pula kami memiliki semangat imannya berkobar-kobar untuk menyaksikan tentang Kristus yang bangkit melalui kecintaan kami, kasih kami di tempat kerja, di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah tanggung jawab, kehidupan yang berintegritas. Malam ini kami sudah menikmati kasih-Mu dalam keluarga dengan Engkau perjumpakan kami dalam rumah tangga kami. Dan lebih jauh kami ingin menikmati berkat Tuhan malam ini lewat tidur malam yang Tuhan izinkan akan kami alami. Bila nanti kami tidur, topangan-Mu, kasih-Mu menjaga kami hingga fajar menyingsing. Kami terus berdoa buat perjuangan kehidupan kami. Ada kami yang masih berjuang untuk sembuh, berjuang melalui doa, mendoakan orang-orang yang paling kami kasihi, itu jemaat Tuhan, orang tua kami, saudara kami yang lainnya yang sedang sakit dan dirawat. Bapa berkenan kiranya malam ini tetap memberikan berkat Tuhan kepada kami, dan karena itu Ibu Bapa yang terkasih dalam Tuhan dimanapun saudara berada, bukalah hati dan kehidupan saudara dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian sapaan kasih terus bertumbuh di dalam firman Tuhan, semangat kebangkitan, memberikan semangat juang dalam kehidupan ini. Soli Deo Gloria.